Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita membahas misteri Padang Mahsyar. Sebelumnya saya menyampaikan tentang kesaksiannya Nabi Isa ketika nanti di Padang Mahsyar. Nabi Isa memberikan kesaksian bahwa Nabi Isa itu menyeru manusia untuk menyembah Allah tanpa menyekutukan Allah. Dan Nabi Isa yang disembah oleh manusia yang dianggapnya adalah anak Tuhan gitu. Nabi Isa sendiri nantinya akan menolak kesaksian orang-orang yang menyembahnya ketika di dunia gitu ya. Jadi kemarin pembahasannya sampai di situ, dan Allah juga di dalam firman-Nya di dalam Quran surat Al-Maidah ayat 119 bahwa orang-orang yang bermanfaat itu nanti adalah orang-orang yang melakukan amalan solih gitu. Orang yang benar-benar berada di jalan kebenarannya Allah ridhoi gitu. Yang beriman, yang bertakwa, itu mereka disediakan surga yang di bawahnya itu mengalir sungai-sungai dan mereka kekal di dalamnya abadi selama-lamanya, dan Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho. Dan orang-orang yang paling beruntung itu nanti di akhirat adalah orang-orang yang beriman, beramal solih, orang yang betul-betul benar gitu. Maksudnya jujur gitu, orang yang selalu berada di jalan yang benar Allah ridhoi gitu. Dan selanjutnya akan dibahas tentang umat manusia nanti ditanya. Jadi setelah semua Rasul dan Nabi selesai diminta pertanggungjawaban tugas mereka oleh Allah gitu ketika di dunia, kemudian Allah menghadirkan ke hadapannya seluruh umat manusia untuk dimintai pertanggungjawabannya tentang keimanan. Yang pertama ya, ketaatan mereka kepada para nabi dan rasul yang diutus kepada mereka. Dan pada kesempatan tersebut Allah juga akan bertanya kepada setiap umat tentang apa yang disampaikannya gitu. Maksudnya wahyunya sampai enggak ke umat itu gitu. Disampaikan enggak oleh nabi dan rasul gitu kepada umatnya. Dan Allah juga menegaskan ya di dalam Quran surat Al-Qasas ayat 65-66. Jadi ingatlah ketika Allah itu menyeru pada mereka, Allah berfirman, apakah jawaban kalian kepada para rasul? Dan mereka ya merasa gelap gitu. Maka gelaplah bagi mereka segala macam alasan pada hari itu. Karena itu mereka tidak saling tanya-menanya. Jadi ya gak bisa berbohong bahwa Nabi dan Rasul itu dulunya nggak menyampaikan wahyu, padahal kan aslinya menyampaikan gitu. Nggak bisa ngelak. Bahkan umat Nabi Muhammad SAW dan umatnya Nabi Muhammad SAW juga dijadikan saksi atas jawaban Nabi dan Rasul sebelumnya gitu, bahwa Nabi dan Rasul sebelumnya itu telah menyampaikan wahyu kepada umatnya. Dan Allah juga tahu gitu bagaimana respon umat-umat yang kufur, yang suka membangkang terhadap dakwah para nabi dan rasul. Segala ilmu dan berita tentang hal itu ya diketahui oleh Allah, itu sudah pasti ya, diketahui dengan pasti, yakin, dan sangat detail gitu, tanpa ada sesuatu bagian pun meski demikian kecil gitu yang terlewat dari ilmu dan pengawasannya. Jadi semuanya itu dalam pengetahuan Allah ya, pengetahuan Allah yang pasti, yang betul-betul harus diyakini bahwa perbuatan kita ketika di dunia ini semuanya tidak luput dari pengetahuan Allah dengan pasti, dengan yakin dan sangat detail gitu. Bahkan
bisikan hati kita pun ya Allah tahu gitu. Jadi tanpa ada sesuatu bagian pun gitu, walaupun kecil gitu, yang terlewat dari ilmu dan pengawasannya, semuanya diketahui oleh Allah. Makanya segala berita dan alasan untuk membela diri ya nggak ada pada diri mereka, nggak ada kesempatan gitu bagi mereka untuk membela diri atas kedustaan mereka ketika memberikan kesaksian gitu bahwa Nabi dan Rasul tidak pernah memberikan wahyu kepada mereka, padahal Nabi dan Rasul itu kan menyampaikan wahyu dari Allah kepada mereka umatnya gitu. Jadi segala jalan dan cara untuk menutupi kebobrokan, manipulasi kekufuran, ya nggak bisa gitu, nggak bisa dimanipulasi gitu, nggak bisa berbohong gitu. Makanya mereka orang-orang yang kufur, orang-orang yang mengingkari nabinya ketika menyampaikan wahyu dari Allah, ya mereka hanya bisa terdiam 1000 bahasa karena memang saksi-saksi sudah didatangkan kan oleh Allah gitu. Dari mana sih Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu mengetahui gitu bahwa Nabi dan Rasul itu menyampaikan wahyu kepada umat-umatnya terdahulu ya sebelum Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya karena sudah diberitakan di dalam Al-Quran. Itu kan orang beriman itu kan ya harus beriman kepada Al-Quran ya. Rukun iman kan ada 6 ya. Salah satunya adalah beriman kepada kitab-kitab Allah yaitu Al-Quran. Dan di situ sudah dijelaskan bahwa Nabi dan Rasul itu menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala kepada umatnya. Dan hanya umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan umat-umat sebelumnya yang beriman, bertauhid, beramal solih, yang mampu menjawab pertanyaan Allah tersebut gitu. Dan pada kesempatan tersebut gitu Allah membeberkan kekafiran dan kebobrokan amalan umat-umat kufur dan fasik terdahulu gitu. Dan orang-orang yang tatkala hidup di dunia itu memilih kekafiran, dan dengan pilihan tersebut ya maka hatinya telah dibutakan oleh kekufuran dan juga kemaksiatan kepada Allah. Maka pada saat pertanyaan Allah di padang mahsyar, mereka akan mengalami kebutaan gitu dan kesesatan yang lebih parah gitu, lebih parah yang pernah dialami di dunia gitu. Jadi nanti di padang mahsyar itu ya mereka betul-betul mengalami kebutaan dan kesesatannya lebih parah gitu. Dan mereka itu akan semakin bingung siapa sih ya mereka yang memang memilih hidup dalam kekafiran, kesesatan dan kemaksiatan gitu pada Allah itu. Mereka itu nanti di padang mahsyar mengalami kebutaan ya, kesesatan yang parah gitu. Dan ya udah bingung, buta, salah jalan. Jadi ya itulah keadaan orang-orang yang kufur, orang-orang yang dibutakan gitu hatinya dengan kekufuran dan kemaksiatan gitu, yang memilih kekafiran gitu daripada petunjuk. Makanya hal ini juga ditegaskan di dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 72. Dan barang siapa yang buta hatinya di dunia ini, niscaya di akhirat nanti dia akan lebih buta pula dan lebih tersesat dari jalan yang benar. Jadi ketika di dunianya dia juga buta gitu, nggak mau menjadikan hatinya untuk melihat kebenaran yang Allah sudah perlihatkan gitu, maka di akhiratnya juga dia akan lebih buta lagi gitu ya. Dan kebutaan yang dimaksud gitu di dalam ayat yang tadi saya sampaikan, ayat surat Al-Isra ayat 72,
itu adalah butanya hati gitu dari cahaya hidayah dan kebenaran, bukan buta mata fisiknya, bukan ya gitu. Sebagaimana ditegaskan juga di dalam Quran surat Al-Hajj ayat 46, karena sesungguhnya bukanlah mata hati itu yang buta gitu, tetapi yang buta itu ialah hati yang ada di dalam dada. Jadi bukan mata secara physically yang buta, tapi hatinya gitu buta gitu, tidak mau melihat kebenaran yang Allah sudah tunjukkan gitu, tanda-tanda yang begitu banyak ketika di dunia. Dan kesaksian umat Islam bagaimana nanti? Allah akan memuliakan umat Islam ya, dengan menjadikan kesaksian mereka terhadap perilaku umat-umat sebelumnya gitu sebagai kesaksian yang benar, dan akan membela kesaksian para nabi dan rasul di hadapan Allah. Jadi ini sebuah kemuliaan ya, karena umat Nabi Muhammad ya menjadi saksi atas ucapan para nabi dan rasul bahwa mereka ini telah menyampaikan wahyu kepada umatnya. Jadi menjadi saksi ya, menjadi saksi. Makanya beruntunglah menjadi umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena nantinya di padang mahsyar itu akan menjadi saksi para nabi dan rasul sebelumnya yang menyatakan bahwa para nabi dan rasul itu telah menyampaikan wahyu Allah kepada umatnya. Karena umatnya yang ingkar, yang kufur kepada para nabi dan rasul sebelum Nabi Muhammad, itu mereka ketika ditanya di padang mahsyar, mereka menyatakan, menyanggah gitu pernyataan nabi dan rasul, menyatakan bahwa mereka tidak pernah menyampaikan wahyu kepada kami gitu. Makanya nanti umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam akan menjadi saksi gitu atas pernyataan nabi dan rasul sebelumnya bahwa mereka ini telah menyampaikan wahyu Allah kepada para umatnya. Jadi orang-orang kufur sebelum umat Nabi Muhammad itu nggak bisa mengelak gitu. Karena ketika umat Nabi Muhammad ditanya, bagaimana kau tahu gitu kan bahwa Nabi dan Rasul ini menyampaikan wahyu Allah kepada umatnya? Karena umat Nabi Muhammad menyatakan, karena saya membaca kitab Allah yaitu Al-Quran gitu kan, ada di Al-Qurannya sudah disampaikan bahwa Nabi dan Rasul itu ya menyampaikan wahyu kepada umat-umatnya gitu. Tapi ada yang mengingkari, ada juga yang mengikuti gitu. Makanya ketika umat yang mengingkari itu kan ditanya nanti di padang mahsyar, dan mereka mengelak gitu. Tapi yang nggak bisa mengelak karena saksi-saksinya didatangkan Allah gitu. Yaitu kita umatnya Nabi Muhammad ini akan menjadi saksi. Dan tentunya kita luar biasa beruntung ya menjadi umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan termasuk nanti di padang mahsyar juga yang akan diberikan kesempatan memberikan syafaat al-kubro itu adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentu kita beruntung ya menjadi umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaat nanti ya di yaumil mahsyar. Dan Allah juga mempertegas ya di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 143 bahwa umat Islam ini gitu adalah umat yang adil dan umat pilihan gitu. Agar kita nih umatnya Nabi Muhammad ini, umat Islam, menjadi saksi atas perbuatan manusia, dan agar Rasul Muhammad SAW menjadi saksi atas perbuatan kalian. Jadi sebelumnya sudah dijelaskan ya, dan disampaikan juga dalil-dalilnya secara jelas bahwa umatnya Nabi Muhammad SAW ini nanti akan menjadi saksi pernyataan Nabi dan Rasul sebelum Nabi Muhammad ya, bahwa mereka telah menyampaikan wahyu Allah kepada umatnya. Karena umatnya itu ketika kufur di dunia, mereka menyatakan di hadapan Allah bahwa Nabi dan Rasul tidak menyampaikan wahyu gitu kepada kita umatnya, tapi pernyataan mereka itu dibantah gitu, dan Allah datangkan saksi yaitu umatnya Nabi Muhammad yang akan menjadi saksi. Dan bagaimana sih nanti orang-orang kafir gitu
apabila Allah itu mendatangkan saksi gitu, mendatangkan saksi dari tiap umat gitu, ya mereka ya tidak bisa mengelak ya, karena memang ketika umat Nabi Muhammad ditanya kenapa kenapa engkau membenarkan pernyataan Nabi dan Rasul sebelumnya, ya karena saya membaca Al-Quran gitu, dan di Al-Quran juga sudah dijelaskan kan bagaimana umat Nabi dan Rasul sebelumnya itu ada yang membangkang, ada juga yang sami'na wa ta'na gitu. Dan dari Abu Sa'id Al-Khudri juga dipertegas ya, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, pada hari kiamat nanti Nabi Nuh itu dipanggil oleh Allah ya, dan Nabi Nuh itu menjawab, aku penuhi panggilanmu wahai Allah, wahai Robku. Lantas Allah bertanya, apakah engkau telah menyampaikan wahyu? Nabi Nuh menjawab, benar, aku telah menyampaikan wahyu. Allah bertanya kepada umatnya, apa Nuh telah menyampaikan wahyu kepada kalian? Mereka menjawab, tidak ada seorang utusan pun yang datang kepada kalian. Nah ini umatnya Nabi Nuh ini mengingkari apa yang disampaikan Nabi Nuh gitu. Jawaban mereka itu ya tidak ada seorang utusan pun yang datang kepada kami gitu. Makanya Allah bertanya kepada Nabi Nuh, siapakah yang menyaksikan bahwa engkau telah menyampaikan wahyu? Nabi Nuh menjawab, Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan umatnya. Makanya kalian nih umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ya, kita nih ya akan menjadi saksi gitu. Tentunya yang membaca kitab Allah ya, membaca Al-Quran gitu. Tentu orang-orang pilihan juga umatnya itu, bukan hanya sekedar mengaku umatnya Nabi Muhammad tapi sekedar identitas gitu. Tapi salat aja kita nggak pernah, baca Al-Quran aja nggak bisa, puasa yang wajib juga nggak pernah gitu, nggak kenal lah, cuma jadi identitas aja yang nggak begitu ya. Jadi umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini umat yang terpilih, yang betul-betul memang tentunya mendapat syafaat dari baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Dan nanti keadaan umat Islam di padang mahsyar itu akan berdiri ya di tempat yang tinggi. Mereka bisa memandang ke arah seluruh umat manusia yang tengah berdiri di padang mahsyar. Jadi nanti umat Islam ini akan berdiri di tempat yang agak tinggi gitu. Jadi bisa melihat seluruh manusia yang berada di padang mahsyar, yang sedang berdiri di padang mahsyar. Dan mereka diberi kesempatan untuk memberikan kesaksian yang membenarkan kesaksian para nabi dan rasul. Dan suara mereka ini, suara umat Islam ini akan terdengar oleh seluruh umat manusia. Dan kesaksian umat Islam ini akan diterima oleh Allah gitu. Dan di dalam hadis juga dijelaskan ya, di dalam hadis dari Ibnu Jarir At-Tabari, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, aku dan umatku pada hari kiamat kelak akan berada di sebuah tempat yang tinggi, kata Nabi ya, sehingga bisa memandang ke arah seluruh makhluk yang ada di padang mahsyar, yang sedang berdiri di padang mahsyar itu ya. Jadi tidak ada seorang manusia pun kecuali pada saat itu sangat menginginkan dimasukkan dalam golongan kita gitu, golongan umat Islam, umatnya Nabi Muhammad, umat pilihan gitu. Dan tidak ada seorang nabi pun yang didustakan oleh kaumnya, kecuali kita akan bersaksi bahwa dia telah menyampaikan risalah dari Rabb-nya. Ini terdapat di dalam tafsir Ibnu Katsir ya. Dan kesaksian umat Islam ini bahkan bisa mengisyaratkan siapa yang akan masuk surga dan siapa yang akan masuk neraka.
sebagaimana dijelaskan ya di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, An-Nasa'i dan Ahmad dari Anas bin Malik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jadi sebuah rombongan lewat membawa jenazah dan orang-orang menyebut keburukan jenazah tersebut. Maka Rasulullah bersabda, sudah pasti, sudah pasti, sudah pasti. Kemudian sebuah rombongan lewat membawa jenazah yang lain dan orang-orang memuji kebaikan jenazah tersebut. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sudah pasti, sudah pasti, sudah pasti. Dan Umar berkata, ayah dan ibuku menjadi tebusan Anda, wahai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tadi saat ada jenazah lewat dan orang-orang memujinya, Anda menyatakan sudah pasti sampai 3 kali gitu, kata Umar ya. Demikian pula saat jenazah lain lewat dan orang-orang menyebut keburukannya, Anda juga mengatakan sudah pasti 3 kali juga. Apanya yang sudah pasti, kata Umar gitu, bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, barang siapa yang kalian puji kebaikannya, niscaya dia sudah pasti masuk surga. Dan barang siapa yang kalian sebut-sebut keburukannya, niscaya pasti akan masuk neraka. Kalian adalah saksi-saksi Allah di muka bumi. Kalian adalah saksi-saksi Allah di muka bumi. Kalian adalah saksi-saksi Allah di muka bumi. Sampai 3 kali Nabi menyatakan itu. Hadis riwayat Bukhari nomor 1278, Muslim nomor 1578 dan An-Nasa'i nomor 1906. Jadi umat Nabi Muhammad SAW bukan hanya menjadi saksi di akhirat saja di saat berada di padang mahsyar gitu, tapi di dunia juga Nabi Muhammad, umat Nabi Muhammad SAW juga menjadi saksi atas perbuatan manusia. Ya, semoga kita digolongkan ya bersama dengan golongan orang-orang yang dipilih menjadi umatnya Nabi Muhammad, sehingga kita termasuk umat yang pilihan gitu, yang mendapatkan syafaat dari baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan tadi dibahas ya bahwa umatnya Nabi Muhammad itu akan menjadi saksi atas pernyataan Nabi dan Rasul sebelum Nabi Muhammad. Terus bagaimana gitu kesaksian para Rasul atas umatnya? Jadi Allah itu kan memilih para Nabi dan Rasul untuk menyampaikan wahyu kepada umat manusia. Maka pada hari itu para Nabi dan Rasul akan menjadi saksi di hadapan Allah atas apa yang diperbuat oleh umatnya. Kesaksian manusia-manusia pilihan Allah yang paling tahu atas perbuatan kaumnya ini tentu saja merupakan sebuah kesaksian yang benar, jujur, dan akurat pastinya ya. Sehingga orang-orang munafik, musyrik, kafir gitu, fasik, itu tidak akan mempunyai sedikit pun gitu bukti atau alasan untuk membela diri. Nggak bisa ya kalau di sana. Mungkin kalau di dunia orang yang fasik, orang yang fasad, rusak perbuatan perangainya disebabkan hati mereka pun ya nggak ada cahaya keimanan gitu. Jadi perbuatannya yang penting ya happy gitu, tidak memandang apakah itu dihalalkan atau diharamkan gitu secara agama gitu. Mereka bebas untuk melakukan perbuatan, yang penting menyenangkan hatinya, menyenangkan nafsunya, menyenangkan syahwatnya, walaupun itu ada kaitannya menzolimi orang lain gitu, ya mereka nggak peduli gitu. Ada kan yang seperti itu, golongan orang-orang yang seperti itu gitu, ketika melakukan kesalahan, ketika dia memiliki jabatan yang tinggi, mempunyai banyak uang gitu, ketika melakukan kesalahan yang kaitannya dengan menjolimi manusia yang lain gitu, ya cukup dibayar dengan uang atau kedudukan dia yang tinggi, itu bisa gitu membela dirinya agar terbebas dari hukuman. Kalau di akhirat, di padang mahsyar, ya nggak bisa gitu. Nggak bisa kita
orang paling kaya, anak pejabat, anak presiden, anak misalkan orang yang paling terkaya di dunia gitu. Jadi membela diri dengan harta kekayaannya itu ya nggak bisa gitu. Di sana itu ya nggak bisa ya. Jadi yang benar itu benar, yang salah ya salah gitu. Jadi akan diadili dengan seadil-adilnya gitu, nggak kayak di dunia gitu. Ada kalanya yang benar itu menang, ada kalanya yang benar juga kalah gitu. Ada kalanya yang salah itu juga menang, ada kalanya juga yang salah itu ya kalah gitu. Tergantung yang melakukan kesalahan itu apa, kan begitu kalau di dunia ya. Kalau yang melakukan kesalahan itu memiliki kedudukan yang tinggi, uangnya banyak gitu kan, ya itu bisa ditutupi gitu hukumannya. Tapi kalau di akhirat, di padang mahsyar nggak bisa begitu ya. Karena ya nabi dan rasul juga akan menjadi saksi juga atas perbuatan umatnya gitu. Makanya umatnya Nabi Muhammad itu akan dikenali ya dengan bekas tanda-tanda ibadahnya ketika di dunia, dari wajahnya, bekas wudunya, bekas sujudnya gitu kan. Orang-orang yang jujur juga, yang tidak melakukan kedustaan ketika di dunia juga akan terlihat gitu. Makanya kan sebelumnya sudah dibahas ya, di dalam tubuh kita ini ada CCTV yang selalu akan merekam jejak kita gitu. Makanya kan ketika kita melakukan perbuatan yang baik, positif, maka tulang ekor itu akan semakin putih, bersih. Kalau kita misalkan melakukan perbuatan yang negatif, buruk, maka tulang ekor itu akan semakin hitam. Dan nanti Allah juga akan membangkitkan kita itu ya melalui tulang ekor itu, karena tulang ekor itu ya tidak akan pernah hancur gitu. Makanya wajar ketika manusia itu dibangkitkan di padang mahsyar itu ya macem-macem gitu, macem-macem wajahnya. Mungkin teman-teman semuanya pernah ya dengar 1000 wajah manusia di padang mahsyar gitu. Itu memang ada macam-macam, gak semuanya bagus gitu. Mungkin kalau di dunia bagus itu dilihat dari fisiknya yang cantik ya, hidungnya mancung gitu kan, matanya itu seperti elang gitu misalkan ya, dilihat dari bagus secara fisiknya, tidak dengan ketika kita nanti dibangkitkan di akhirat. Bagusnya diri kita, bagusnya fisik kita itu ditentukan oleh amal perbuatan kita ketika di dunia. Semakin kita bertakwa kepada Allah, semakin Allah tuh ridho kepada kita, maka kita akan semakin bagus gitu fisiknya nanti ketika dibangkitkan gitu dari kubur gitu, alam barzah nanti dibangkitkan di padang mahsyar itu kita akan bagus gitu. Makanya kan wajar di keterangan itu ada yang wajahnya seperti bulan purnama, ada yang wajahnya seperti bintang-bintang yang bertebaran yang sangat indah di langit, ada juga yang wajahnya seperti binatang gitu kan. Bahkan ada yang berjalan dengan wajahnya ya macam-macam, tergantung amal perbuatan di dunia gitu kan. Karena nanti di padang mahsyar itu kan matahari itu kan cuma satu mil ya jaraknya gitu di atas kepala kita, jadi panasnya luar biasa gitu. Ada yang tergenang dengan keringatnya sendiri sampai kedua mata kakinya, ada yang sampai kedua lututnya, ada sampai pinggang, ada yang sampai dada, ada yang sampai dagu gitu, ada yang sampai telinga, bahkan ada yang tenggelam gitu dengan keringatnya sendiri. Makanya tidak ada jaminan gitu ketika di dunia, oh ini ganteng, paling ganteng deh opa-opa Korea gitu misalkan, atau ininya paling cantik deh gitu karena artis dunia yang paling cantik lah gitu kan. Nggak gitu. Dibangkitkan nanti di padang mahsyar itu ya tergantung dari perbuatan kita ketika di dunia, keimanan kita, amal soleh kita, ketakwaan kita, keikhlasan kita, kejujuran kita gitu. Yang betul-betul perbuatan kita ini Allah ridhoi gitu. Maka ya kita akan dibangkitkan dalam rupa yang sangat bagus. Makanya kenapa di dalam surga itu ada keterangannya ya di karangan Dr. Mustafa Murad kalau nggak salah, itu wanita
yang dirindukan surga itu memang gambarannya gitu. Wanita dunia yang masuk surga itu lebih cantik daripada bidadari. Kenapa gitu? Karena ya wanita dunia itu kan ya harus betul-betul melawan hawa nafsunya gitu. Ya kan, ya nggak mungkin lah gitu kalau di dunia itu nggak ada rasa amarah, dendam, kebencian, rasa ya pokoknya penyakit-penyakit hati dia, sum'ah, ujub gitu kan, cinta dunia gitu kan. Itu kan pasti ada ya. Tapi bagaimana caranya gitu? Nafsu ini kita betul-betul kendalikan dengan keimanan dan ketakwaan kita gitu. Tentunya yaitu enggak mudah, enggak seperti membalikan telapak tangan, tapi memang harus diperjuangkan untuk membersihkan uh, penyakit-penyakit hati gitu, karena memang hati ini salah satu fisik manusia yang memang akan dimintai pertanggungjawabannya juga di hadapan Allah. Bukankah pendengaran, penglihatan, hati itu akan ditanya nanti di hadapan Allah gitu. Makanya ada kan di dalam keterangan yang lain gitu, orang yang selamat nanti di akhirat itu adalah orang yang qalbun salim, orang yang selamat hatinya. Maksudnya gimana sih yang selamat hatinya itu? Ya yang selamat hatinya, yang terhindar dari penyakit-penyakit hati gitu kan, yang akan merusak hubungan hati kita kepada Allah gitu kan. Ya kan Allah tuh maha suci. Ketika hati kita penuh dengan penyakit, agak susah deketnya sama Allah gitu. Ya gak mudah lah misalkan kita gitu dihadapkan dengan masalah. Mungkin di lingkungan kerja, partner kerja kitanya luar biasa tidak menjalankan tugasnya dengan baik dan bahkan menjadi benalu gitu di lingkungan kerja kita gitu kan, menjadi duri gitu buat kita. Tentunya ketika kita menahan amarah itu ya kan gak mudah gitu. Amarah itu kan hawa nafsu gitu. Bagaimana Nabi ketika beliau sabar gitu menghadapi orang-orang gitu yang bahkan yang mencaci maki beliau tidak pernah marah gitu. Ya itu kan gak mudah gitu. Gak mudah untuk menghilangkan rasa benci, rasa kesal, rasa marah gitu pada orang-orang yang menjadi duri gitu dalam hidup kita. Gak mudah kan gitu. Jadi harus sabar, harus ikhlas, harus memaafkan, itu gak mudah gitu. Makanya ya yang paling besar itu ya berjihad, berjuang melawan hawa nafsu gitu. Gak boleh takut kepada siapapun, hanya kepada Allah saja, kan gak mudah itu. Gak boleh benci kepada siapapun sekalipun orang itu yang menzolimi kita, gak mudah itu. Makanya wajar ketika wanita dunia bisa melewatinya, bisa sabar, bisa ikhlas, bisa ridha dengan semua ketetapan Allah yang diberikan kepadanya saat di dunia. Ya wajar wanita dunia itu ketika masuk surga itu lebih cantik daripada bidadari. Sangat wajar sekali ya gitu. Dan jadi beruntung banget gitu kalau misalkan kita umatnya itu ketika disampaikan oleh Nabi dan Rasul kita gitu kan, mereka menyatakan bahwa kita ini orang-orang yang soli, orang-orang yang beramal soli, orang yang jujur, orang yang orang yang ikhlas gitu, misalkan orang yang selalu mengikuti petunjuk Allah, menteladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Nabi dan Rasul nanti akan menjadi saksi umatnya juga gitu. Tapi ya ketika orang-orang yang mengingkari, orang yang kufur, bahkan orang yang istilahnya agama itu menjadi identitas aja, ngaku-ngaku aja, tapi perbuatannya jauh dari nilai-nilai Islam misalkan, mereka ya tetap akan diberikan kesaksian, tapi dengan kesaksian yang kesaksian yang negatif tentunya, bahwa orang ini ya telah berbuat kufur. Kufur itu kan bukan hanya mengingkari Tuhan, keberadaan Tuhan saja gitu, tapi kufur itu juga kan bisa mengingkari ajaran-ajarannya, itu juga bisa termasuk kategori kufur gitu. Jadi ya makanya yang terpenting kita ya sekarang ketika di dunia ya harus betul-betul
mengikuti jejaknya para nabi dan rasul ya, mengikuti petunjuk yaitu Al-Quran dan Sunnah gitu. Dan orang-orang musyrik dan sekutu-sekutu selain Allah pada saat di dunia gitu, orang-orang yang musyrik nih gitu, orang-orang kafir yang suka menentang ajaran tauhid para nabi dan rasul, dan mereka yang juga memang tidak hanya menentang ajaran tauhid saja, tapi mereka juga mempercayai, meyakini bahwa Allah itu punya sekutu-sekutu gitu. Misalkan Allah punya anak, Allah punya tandingan-tandingan gitu. Sebagian gitu kan mengangkat, sebagian mereka itu mengangkat sebagian manusia gitu. Jadi ada yang mengangkat manusia itu dipertuhankan gitu, disembah gitu kan, ada gitu. Ada juga yang menyembah jin gitu, patung, pohon yang angker gitu, dan lain-lain gitu, sebagai sekutu bagi Allah gitu. Dan sebagian yang lainnya juga bahkan menganggap, ada kan yang menganggap api, iblis, malaikat, ataupun dewa itu sebagai sang pencipta, pemelihara alam yang harus disembah gitu. Jadi pada pengumpulan seluruh umat manusia di padang mahsyar, setiap umat manusia akan tertunduk, lesu dan berlutut ya, termasuk orang-orang yang tadi saya sampaikan ya, yang menyembah api, iblis, malaikat, dewa termasuk ya. Jadi menyembah jin, patung, pohon angker gitu, bahkan mengangkat manusia, menyembah manusia gitu. Menganggap Allah punya sekutu, anak-anak gitu kan. Ya inilah keadaan mereka gitu di padang mahsyar. Tertunduk lesu, berlutut dengan hina di hadapan Allah. Dan Allah akan memerintahkan orang-orang kafir dan musyrik tersebut untuk menyeru gitu, meminta pertolongan kepada sekutu-sekutu dan sembahan-sembahan selain Allah yang dulunya mereka sembah ketika di dunia, tapi ya mereka pada tidak mau gitu memberikan pertolongan gitu. Dan Allah juga menjelaskan di dalam Quran surat Al-An'am ayat 22 sampai 24 bahwa di waktu Allah menghimpun manusia semuanya, kemudian Allah berkata kepada orang-orang musyrik, di manakah sembahan-sembahan kalian yang dulu kalian sembah gitu. Kemudian jawaban dusta mereka ya, demi Allah katanya gitu ya, Rabb kami, tiadalah kami mempersekutukan Allah. Biasa mereka berdusta gitu, karena udah kebiasaan ya di dunianya berdusta, nanti juga ketika ditanya oleh Allah juga berdusta lagi gitu. Ya makanya lihatlah kata Allah bagaimana mereka telah berdusta kepada diri mereka sendiri gitu. Dan hilanglah daripada mereka sembahan-sembahan yang dahulu mereka ada-adakan. Al-An'am ayat 22 sampai 24. Dan pada hari itu, pada saat itu ya, Allah itu akan mengejek kaum musyrikin dengan memerintahkan mereka untuk meminta pertolongan kepada makhluk yang dulunya mereka sembah ketika di dunia gitu. Jadi ini sebagai ejekan ya kepada kaum musyrikin, ejekan Allah kepada kaum musyrikin gitu. Mana tuh gitu, maksudnya begitu, coba sana gitu, minta tolong aja sana gitu, maksudnya begitu ya kata Allahnya, sama yang dulu kamu sembah gitu, sana minta pertolongan gitu. Ya tentunya ya para sesembahan yang mereka sembah ketika di dunia selain Allah gitu, ya mereka menolak gitu untuk memberikan syafaat, dan mereka sama sekali tidak meminta untuk disembah gitu ya. Ya pohon, api, segala macam lah gitu, pohon yang angker, patung, jin gitu, bahkan manusia gitu, malaikat, iblis, kan mereka juga ada yang manusia juga yang menyembah ini ada gitu.
menganggap Tuhan punya anak juga gitu. Ya mereka ketika dimintai pertolongan ya tidak bisa memberikan pertolongan gitu. Karena ya mereka juga tidak meminta untuk disembah juga gitu. Bahkan mereka berlepas diri gitu. Dan juga mereka-mereka yang disembah di dunia ini yang salah nih ya. Misalkan patung gitu, jin, manusia, pohon yang angker, api, iblis, malaikat gitu kan. Ya itu mereka justru akan melaknat gitu. Orang-orang yang musyrik yang menyembahnya gitu ketika di dunia gitu. Jadi dilaknat, mereka akan menghindar gitu. Dan justru gitu kan sembahan-sembahan gitu kan, sesembahan-sesembahan selain Allah itu gitu. Justru akan menjadi musuh gitu bagi orang-orang musyrik nanti di akhirat kelak gitu. Sebagaimana juga ditegaskan di dalam Quran ya, di surat Al-Qasas ya ayat 62 sampai 64. Jadi ketika Allah itu menyeru orang-orang yang musyrik, orang-orang yang kufur, orang yang kafir gitu. Allah tuh menyeru kepada mereka, di mana sekutu-sekutu kamu yang dulu kalian katakan bahwa ya Tuhan kami adalah ya ini gitu. Mereka tidak menyembah Allah gitu. Jadi Allah tuh memerintahkan gitu kepada manusia yang menyembah selain Allah itu. Ya maka ya sekutu-sekutu mereka selain Allah gitu yang mereka sembah ketika di dunia, ya justru gak akan memberikan pembelaan gitu. Justru mereka akan melaknat gitu manusia yang menyembah selain Allah gitu. Dan hanya ya nanti ketika di akhirat hanya diperlihatkan ajab saja. Dan nanti juga di akhirat nanti di padang mahsyar ya, manusia itu nanti akan datang sendiri-sendiri gitu, sebagaimana Allah ciptakan pada mulanya gitu. Dan Allah juga telah memberikan karunia gitu kepada semua manusia gitu. Dengan apa? Dengan memberikan kehidupan di dunia gitu. Disitulah manusia itu dengan akalnya untuk memilih keimanan atau kekufuran. Tentunya setelah bukti-bukti jelas gitu diperlihatkan kepada mereka. Tapi mereka ada yang mengingkari, ada juga yang mentaati gitu seruan-seruan para nabi dan rasul. Dan berhala-berhala yang disembah nanti ya, berhala-berhala yang disembah gitu di dunia itu ya tidak akan menolong manusia tersebut gitu nanti di akhirat. Bahkan ya di hari kiamat nanti sebagian kamu mengingkari sebagian yang lain, jadi saling mengingkari gitu. Bahkan ya berhala ini akan melaknat manusia itu gitu. Karena saya kata berhala itulah bahasanya mah, saya nggak menyuruh kamu untuk menyembah saya gitu. Maka ya Allah berfirman tempat kembalimu itu adalah ya neraka gitu. Maka ya tidak ada bagimu satu orang pun penolong gitu. Makanya orang-orang yang beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya gitu, beriman kepada hari kiamat, qada dan qadar gitu, baik dan buruknya semuanya dari Allah gitu. Maka inilah orang-orang yang akan ditolong gitu oleh Allah gitu. Dan orang-orang kafir, orang-orang kufur ya, orang-orang musyrik, mereka itu mengambil gitu sembahan-sembahan selain Allah supaya apa gitu, supaya mereka itu yang disembah ini ya itu entah berhala, entah itu api, entah itu pohon angker, entah itu jin, malaikat yang disembah oleh manusia gitu kan. Mereka ya menginginkan yang disembahnya itu menjadi pelindung mereka. Tapi Allah menyatakan gitu di dalam Quran surat Maryam ayat 81 sampai 82 itu ya sekali-kali tidak gitu kata Allah.
Sekali-kali tidak. Mereka gitu kan, kelak mereka gitu, sembahan-sembahan itu justru akan mengingkari penyembahnya gitu, akan mengingkari pengikut-pengikutnya ketika di dunia. Bahkan sembahan-sembahan itu ya seperti berhala, api, pohon angker, jin, malaikat yang disembah oleh manusia gitu, yang menuhankan manusia gitu. Bahkan kan ada yang menuhankan manusia. Itu justru mereka nanti gitu di akhirat gitu akan menjadi musuh bagi mereka nanti di padang mahsyar ya gitu. Ini juga ditegaskan ya di dalam Quran surat Maryam gitu. Dan para malaikat pun gitu yang disembah oleh manusia gitu ya berlepas diri gitu dari orang-orang yang musyrik gitu. Karena ya ada sebagian orang-orang musyrik gitu kan, ya bukan sebagian sih, cuma variatif gitu. Ada kategori musyrik itu kan yang menuhankan manusia, ada yang kategori musyrik itu kan menuhankan malaikat, ada juga yang menuhankan patung, berhala, dan api, pohon angker juga gitu ya. Jadi pada saat di dunia itu orang-orang musyrik itu mempunyai keyakinan yang batil gitu. Mereka menganggap malaikat adalah anak-anak perempuan Allah gitu. Ada orang musyrik yang memang menyatakan itu gitu. Dan bahkan mereka menyembah malaikat dan menganggap penyembahan tersebut adalah perintah gitu. Perintah dan kehendak Allah kepada mereka. Coba dilihat di Quran surat Al-Zukhruf ayat 43 gitu. Di Al-Quran surat Al-Zukhruf ayat 19 sampai 20 gitu. Di dalam Quran surat Al-Isra juga ada ayat 40, As-Saffat juga ada di ayat 149 sampai 153. Jadi ini sebuah keyakinan yang batil gitu dan tuduhan yang sangat keji terhadap kesucian Allah gitu. Allah kan maha suci, Allah itu tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Kenapa sampai orang musyrik menyatakan seperti itu? Itu kan perkataan yang sangat keji gitu, yang tidak pantas diberikan gitu kepada Allah yang maha suci, yang laisa kamitslihi syai'un gitu. Tidak ada sesuatu pun yang setara dengan Allah gitu. Bahkan di dalam Quran surat Al-Ikhlas, lam yalid walam yulad, tidak beranak dan tidak pula diperanakan, walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada sesuatu pun yang setara dengan Allah gitu. Nanti gitu kan, saat manusia, seluruh umat manusia dan jin gitu dikumpulkan di hadapan Allah ini gitu, Allah akan meminta juga nih kesaksian para malaikat yang dijadikan sesembahan oleh sebagian umat manusia. Jadi malaikat ini akan menyangkal gitu kesyirikan manusia tersebut. Dan di dalam Quran surat Saba juga dijelaskan oleh Allah ayat 40 sampai 41. Jadi ketika Allah mengumpulkan mereka semuanya gitu, kemudian Allah tuh berfirman kepada malaikat dan bertanya gitu, apakah mereka ini dahulu menyembah kalian, kata Allah kepada malaikat. Malaikat itu menjawab, maha suci engkau ya Allah, engkaulah pelindung kami, bukan mereka gitu. Sebenarnya mereka telah menyembah jin, kebanyakan mereka beriman kepada jin itu. Bahkan malaikat itu ketika ditanya oleh Allah gitu, apakah mereka ini dahulu menyembah kalian, malaikat langsung menjawab, ya maha suci engkau ya Allah, engkaulah pelindung kami, bukan mereka gitu. Oh, malaikat aja meminta perlindungan kepada Allah gitu. Masa gitu manusia meminta perlindungan kepada malaikat? Ya malaikat juga akan menolak kesaksian itu gitu. Ya kan malaikat juga nggak meminta manusia itu untuk menyembah malaikat kan. Ya makanya nanti ya Allah itu akan mengejek orang-orang yang menyembah makhluk gitu, tanpa memberikan manfaat, tanpa memberikan madorot gitu bagi mereka gitu. Kan sudah jelas ya dijelaskan gitu bahwa di dalam Al-Quran itu dijelaskan Quran surat Saba gitu ayat 42 ya, bahwa
yang mereka sembah ini gitu kan tidak memberikan manfaat, tidak juga memberikan madorot gitu kepada kita semuanya gitu. Bahkan ya nanti yang disembah itu akan menjadi musuh nanti di akhirat gitu ya. Jadi nanti umat manusia juga ya akan saling berselisih gitu. Berselisih dalam kekufuran gitu. Perhitungan amal atas perbuatan setiap hamba belum dimulai ya sebelum perhitungan atas berbagai bangsa dan golongan dilaksanakan ya. Jadi Allah itu akan menghadapkan berbagai bangsa gitu kan dan golongan yang saling bermusuhan ya. Bangsa dan bangsa jadi bangsa gitu ya. Negara misalkan satunya dengan negara yang lainnya itu bermusuh-musuhan, itu Allah akan hadapkan gitu, dan golongan yang saling bermusuhan padahal sama-sama umat Islam gitu kan, hanya beda firqah, hanya beda golongan saja gitu kan, bermusuhan, hanya beda mazhab saja gitu misalkan, ya saling mengolok-olok gitu. Ya banyak ya gitu sekarang tuh malah perbuatan-perbuatan umat Islam itu yang memang ya satu akidah tapi beda firqah, ya mereka tidak memikirkan bagaimana sih kita supaya bersatu gitu, tapi yang dipermasalahin itu perbedaannya terus gitu ya, agak susah juga mau bersatunya. Makanya nggak heran gitu akhirnya terjadi tidak saling menjaga umat Islam yang satu dengan yang lainnya, pengajian malah dibubarin gitu kan oleh sekelompok tertentu yang memang ya muslim gitu, tapi ibadahnya non Islam gitu malah dijaga gitu, dilindungi betul gitu. Padahal ya bagaimana sih umat Islam harus bersikap dengan sesama umat Islam? Ya jangan berbicara beda firqah kita, kalau sudah menganggap di luar firqah kita, firqah itu kelompok di luar kelompok kita, itu bukan muslim, ya kita termasuk orang-orang yang zalim gitu, orang-orang yang fasad gitu pikirannya. Seharusnya ya yang menjadi patokan orang itu adalah orang yang kufur, orang yang zalim, itu patokannya adalah ketika orang tersebut melakukan perbuatan yang batil, ketika orang tersebut perbuatannya, perilakunya, sikap-sikapnya semuanya gitu kan di luar daripada panduan Islam gitu, yaitu Al-Quran, hadis ya, Al-Quran, As-Sunnah, Ijma, Qiyas, di luar daripada itu misalkan berhukum dengan hukum selain Allah gitu kan, berbuat ya yang terpenting happy gitu kan, tidak melihat panduannya gitu kan. Padahal ya udah jelas ya di hadis yang sahih itu kan, orang mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir gitu kan, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ya berbicara yang baik atau diam gitu. Dan di hadis berikutnya juga kan ada, siapa yang beriman kepada Allah maka yu'minu billahi wal yaumil akhir gitu, fal yukrim jarahu gitu kan. Jadi memuliakan saudaranya, memuliakan tamunya begitu. Jadi kalau melihat sekarang si umat Islam itu ya akhirnya menjadi tontonan orang-orang yang tidak suka dengan Islam ya, ketika mereka bermusuhan sebab daripada beda kelompok gitu. Nanti gitu kan di hadapan Allah itu nanti bangsa ya dan golongan yang saling bermusuhan, berbuat jolim, bertikai,
ya akan diberikan keputusan nanti di antara mereka ini gitu. Makanya jangan sampai jadikan patokan lah, di luar kelompok kita dia kufur, di luar kelompok kita sesat gitu. Jadi kesesatannya itu jangan menurut pandangan kita gitu. Kesesatannya ini perbuatannya menyimpang tidak. Kalau misalkan perbuatannya tidak menyimpang gitu, hanya perbedaan dalam hal khilaf apa ya? Dalam hal misalkan mubah gitu hukumnya, dalam hal perbedaan sunnahnya gitu, misalkan apa ya, bukan sunnah ya, mubah ya mungkin ya, mungkin ada yang menyatakan sunnah gitu ketika uh, apa ya nanti masalah. Jadi ini itu ya, nanti akan dimintai pertanggungjawabannya, akan diberikan keputusan kepada mereka yang suka berselisih ketika di dunia. Makanya ya jangan sampai kita mempermasalahkan sesuatu yang ranahnya masih mubah, yang ranahnya masih dianggapnya sunnah, seperti kunut dan tidak kunut, seperti ada yang melakukan 7 hari, 40 hari, 100 hari, ada juga yang gak melakukan itu. Kalau perbedaannya dalam hal itu ya fine aja, gak boleh diributin ya. Karena kecuali memang perbedaannya mungkin ada salah satu kelompok dia yang menghalalkan zina gitu misalkan. Jadi muridnya itu kalau pengen dapat barokah dari kiainya, dia mau dijinahi gitu misalkan. Ada kelompok yang seperti itu sesat, jelas bertentangan karena menganggap yang Allah halalkan, yang Allah haramkan jadi dihalalkan gitu. Tentunya ini adalah dakwah kita gitu, harus diluruskan gitu orang-orang yang model seperti ini itu ya. Jadi perlu di apa ya, menjadi muhasabah kita, jangan sampai kita apa ya, melakukan hal-hal yang sia-sia gitu ketika di dunia. Kita saling menghujat sini sana sini, dihujat gitu ya, buat apalah kita bertikai dengan sesuatu yang memang itu bukan kemungkaran gitu. Tapi kalau memang jelas mengandung unsur kemungkaran dan akan merusak ya tatanan sosial gitu ya, tentu ya kita harus mengingatkan, wajib berdakwah gitu untuk mengajak mereka kembali kepada jalan Allah gitu. Makanya nanti akan diberikan keputusan gitu di antara mereka yang bertikai ini, yang berbeda bangsa bertikai, beda golongan bertikai gitu. Kan betapa banyak gitu di dunia ini sebuah bangsa menjajah tanah, merampas kekayaan, membunuh penduduk,
melanggar kehormatan bangsa yang lain gitu. Betapa banyak pula satu golongan melecehkan golongan lain, memperlakukan golongan lain secara aniaya gitu, seperti membubarkan pengajian gitu kan. Kalau mau membubarkan pengajian, dilihat dulu pengajiannya itu isinya apa. Kalau pengajiannya itu isinya adalah mengingatkan kepada manusia untuk selalu berada di jalan Allah, ingat kepada Allah, semakin giat sholatnya, baca Al-Qur'annya, zikirnya, salawatnya, puasanya, semakin berbakti ke orang tua, berbuat baik kepada manusia, semakin sabar, syukur, ikhlas, ya itu mah tidak mengandung kesesatan, ya jangan dilarang.